Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas satu pintu, yang mana pada kulkas ini terdapat kebocoran di bagian evapnya dan sudah dilakukan penambalan sendiri oleh pemiliknya. Nah, ini bekas tambalannya, dan pada evap ini terdengar suara kerucuk ini. Nah, ini sangat jelas, ini menandakan bahwa di evap ini telah banyak sekali kandungan air. Jadi kita akan segera melakukan penambalan dan melakukan flashing pada evaporator ini. Oke, kita cabut dulu sumber pada kulkas ini, dan kita langsung menuju ke bagian belakang. Di sini terdapat kompresor. Yang pertama saya melakukan pemotongan pada bagian pipa hisap. Nah, ini saya langsung potong saja untuk memudahkan saya dalam hal penambalan evap. Jadi di sini saya potong. Oke, kita coba menuju ke bagian freezer. Nah, di sini freezernya kita coba singkirkan dulu penampungan air. Dan ini kita akan langsung melakukan penambalan terlebih dahulu ya. Nah, ini kita buka segala aksesoris yang melekat pada bagian freezer. Di sini kita akan lakukan penambalan. Yang pertama saya lakukan pembakaran pada bekas tambalan ini untuk menghilangkan sisa-sisa tambalan dari evap ini. Dengan cara dibakar saja sudah cukup ya, kita bakar saja. Itu bekas tambalan itu akan mengelupas cara sendiri. Dan jangan lupa sebelum melakukan penambalan pada evap ini, saya lakukan pengerikan terlebih dahulu. Saya bersihkan bagian-bagian evap ini yang terlihat bocor ini. Nah, ini saya bersihkan agar nanti proses penambalannya juga mudah. Nah, di sini sangat jelas sekali ya lubangnya. Nah, di situ nanti akan saya lakukan penambalan. Oke, saya menggunakan kawat las alum platinum ya. Ini caranya cukup mudah. Yang pertama kita lakukan pemanasan terlebih dahulu pada bagian evaporator ini. Sekiranya sudah merasa suhu cukup untuk mengoleskan kawat alum platinum ini, dan segera kita berikan sedikit demi sedikit untuk melakukan penambalan. Apabila merasa masih dirasa kurang, kita bisa tambahkan sedikit, tidak perlu banyak-banyak. Lakukan penambalan ini dengan hati-hati. Oke, sudah cukup. Nah, ini sudah terlihat hasilnya. Sudah menyatu semuanya, sudah merekat alum platinum dengan evapnya. Oke, sangat jelas ya terlihat. Di sini kita coba bersihkan dulu apakah masih ada bagian-bagian yang kurang sempurna. Sepertinya sih sudah
Cukup bagus ini, rapat, padat. Oke, kita coba hidupkan dulu kulkasnya Nanti dan coba kita tahan di bagian pipa hisap yang kita potong tadi. Apakah ada hembusan dorongan pada bagian mesin? Oke, ini sudah. Nih saya coba tekan, buka untuk memastikan untuk membuang air. Nah, ini sudah terlihat jelas, ini ada kandungan air di bagian evap ini. Coba saya lakukan lagi pembersihan pada bagian evaporator ini. Iya, sepertinya memang banyak sekali kandungan air ini. Ditahan, Lus. Ini ditahan, aku Oke, mau ngecek kebocoran. coba kita Ya, tahan ya. lakukan semampunya pemeriksaan ya. Untuk Yang itu tadi, yang tak potong itu nah. bagian yang Ya itu. Tahan kita aja, tambal ya. tadi Tahan, evap. baru nanti lepas. Nah. Oke, dengan cara menekan tadi pada pipa hisapnya, kita coba tekan. Nah, di sini kita Tahan, bisa tuangkan busa. Apabila memang masih ada kebocoran, pasti busa ini akan terdorong. Nah, ini sepertinya tidak ada, aman ini. Oke, coba kita pastikan benar-benar ya. Ya, tidak ada nampak sedikit pun kebocoran yang saya lihat. Tahan lagi. Oke, coba saya tuang lagi menggunakan cairan sunlight. Iya, tidak ada ya. Oke, tidak ada kebocoran ya, aman sepertinya nih. Di sini aman. Jadi sempurna ya proses penambalan. Oke, coba kita kembali lagi. Kita lihat bagaimana. Wah, Air itu. banyak sekali ini kandungan air ya ternyata pada bagian evap nih. Kita harus melakukan flashing ini, kita bersihkan, benar-benar harus bersih ya. Coba kita, nah ini lihat, wah banyak sekali guys airnya. Banyak airnya kan. Benar-benar ya. Nah, memang ini kita harus kerja berat ini sepertinya. Kita harus membersihkan evap. Namun saya menggunakan trik ini, tidak perlu melakukan pelepasan pada evaporator. Saya cukup melakukan flashing tanpa lepas evaporator. Nah, ini banyak sekali airnya. Waduh. Ya, enggak apa-apa. Kita coba sambil berusaha. Kita coba flashing manual dulu. Dan sepertinya apabila sudah merasa sudah cukup, kita coba buatkan ventil pengisian di bagian hisap ini. Nah, ini kita buatkan dulu ventil pengisian, yang mana saya akan melakukan flashing menggunakan freon ya, menggunakan freon R134. nanti itu mungkin akan lebih mantap lagi ya, karena lebih kencang daya dorongnya. Yang pertama saya lakukan pengelasan ya, ini saya buatkan ventil pengisian di sini. Saya buatkan sambungan. Nah, ini ventil pengisiannya. Oke, sudah saya buatkan. Kita bisa menggunakan freon ini, freon kalengan. Ini freon ini ada freon R134, dan
Saya pasangkan selang manifold di ventil pengisian. Kemudian saya pasangkan di freon ya ini. Nah, ini tujuannya freon nanti akan mendorong memberikan tekanan lebih pada saat kompresor saya hidupkan. Maka freon ini akan ikut mendorong kandungan air pada evaporator. Oke, ini saya menggunakan kunci Inggris untuk membuka freonnya karena memang putarannya hilang. Oke, sudah siap, freon sudah saya buka. Dan selanjutnya kita coba nyalakan dulu ya, kita nyalakan dulu ini kulkasnya. Oke, mesin sudah bekerja ya, kompresor jalan, coba kita tekan. Nah, di sini pastikan sudah ada dorongan. Oke, selanjutnya kita bisa mulai membuka ya. Nah, ini freonnya, kita buka keran di manifold dan otomatis freon mengalir ya. Ini freon mengalir ke kompresor dan akan mendorong air yang ada di kondensor dan evaporator. Nah, ini kita coba tutup. Wah, ini banyak sekali airnya mulai keluar. Saya coba tutup lagi sambil coba di genjos-genjos ini, di buka tutup ya. Nah itu, nah ini air ini semua, ini air ini. Coba dibuka, ditutup, buka tutup. Waduh, banyak betul guys airnya guys. Kita harus betul-betul ini harus bersih loh guys. Jangan sampai ada kandungan air yang masih tersisa di evaporator. Kita coba genjos lagi. Oke, ini freonnya masih tertutup dan kita buka lagi dan kita tutup, buka tutup, buka tutup. Otomatis freon akan mengalir dan sebentar lagi akan mendorong air. Nah, ini sudah mulai dekat ini sepertinya nih kandungan airnya. Tahan dulu ya, siap-siap. Kemudian kita langsung bisa membuka secara spontan. Nah, itu banyaknya airnya. Banyak betul airnya guys. Betul-betul ini evapnya sudah betul-betul tercampur air. Jadi ya kita memang harus kerja berat ini untuk kerusakan seperti ini. Oke, kita coba lagi bersihkan. Ini jangan sampai ada kandungan air ya. Jadi betul-betul harus bersih nih. Nggak apa-apa kita buang satu botol freon, nggak apa-apa, yang penting bersih daripada tidak melakukan flashing. Oke, coba kita genjos lagi. Nah, ini saya coba genjos lagi, apakah masih ada kandungan air. Sepertinya masih ada, ini terlihat jelas ini. Nah, ini terlihat masih ada kandungan airnya. Nah, benar-benar banyak ini ya airnya. Tapi tidak apa-apa teman-teman, kita lakukan flashing ini ya tujuannya. Nah, ini sudah mulai bersih, ini sudah tidak ada lagi air. Coba kita
tes lagi sampai betul-betul bersih ya. Oke, coba ditambah lagi freonnya, ditambah lagi sedikit. Oke, freon sudah mengalir. Semoga kali ini sudah betul-betul bersih. Coba sambil digenjos, dibuka tutup ya. Oke, kita lihat apakah sudah mulai bersih nih ya. Sepertinya sudah mulai bersih, tidak ada tanda-tanda air. Oh, ya. Ya, sepertinya bersih teman-teman. Nah, seperti ini, tidak ada lagi. Oke, selanjutnya kita bisa buka pentil ini dan coba kita tes lagi menggunakan angin saja, angin yang masuk. Freon saya rasa sudah cukup, ini sepertinya sudah bersih ini. Coba kita pastikan lagi. Iya, tidak ada sepertinya. Nah, iya. Oke. Ya, bersih teman-teman. Tidak ada lagi kandungan air. Sempurna ini, teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan flashing pada bagian kondensor dan evaporator secara bersamaan, kita coba cabut dulu, matikan kulkasnya, dan di sini ada filter dryer. Nah, ini kita coba nanti kita ganti ya. Kita potong dulu di pipa kapiler ini. Ya, kita potong dulu. Di sini pasti ada sisa freon yang masih mengendap. Oke, nah ini freonnya. Oke, kita buang dulu. Oke. Biarkan freonnya sampai habis dulu. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan penyambungan. Nah, ini kita langsung saja sambung ini untuk pipa hisapnya ini. Kelihatan itu kan cuma Coba kita sambungkan saja karena proses flashing sudah selesai, sudah bersih sepertinya tadi. Oke, selanjutnya kita lakukan penyambungan. Nah, ini jadi kita nggak usah cari yang ribet, kita langsung sambung saja. Oke, ini saya lakukan penyambungan pada bagian pipa hisapnya. Untuk filter dryer nanti kita akan ganti yang baru ya, karena kalau untuk kerusakan seperti ini apalagi sudah terdapat banyak kandungan air, itu untuk filter dryer wajib kita ganti. Nah, ini kita ganti nanti filter dryernya. Dan di sini untuk pipa pengisian sebelahnya kita bisa melakukan pemasangan pentil pengisian. Nah, di sini nanti freon akan kita isikan dari sini. Nah, ini kita isikan dari sini ya nanti. Kita las dulu deh kalau begitu. Kita las dulu untuk
pipa pentil pengisian. Nah, ini saya lakukan pengelasan dulu. Lakukan pengelasan ini secara hati-hati, jangan sampai ada kebocoran. Oke, sudah selesai. Nah, ini filter dryernya. Nah, ini kita bisa ganti ya. Oke, kita ganti saja ini. Oke, saya sudah melepas filter dryer. Dan ini filter dryer yang baru. Nah, dan kita harus buat dulu lubang di sini, lubang untuk pembuangan ya, pembuangan udara. Karena saya melakukan vakum menggunakan vakum body, mungkin teman-teman bisa melakukan vakum menggunakan mesin vakum, bisa, terserah yang mana menurut teman-teman baiknya. Tapi alangkah baiknya mungkin menggunakan mesin vakum biar lebih aman. Nah, ini saya membuatkan saluran pembuangan udara karena nanti saya akan melakukan proses vakum ini menggunakan vakum body. Dan untuk penyambungan filter dryer dan pipa kondensor itu kita harus menggunakan boraks karena pipa kondensor itu bahannya adalah besi, sedangkan filter dryer berbahan tembaga. Jadi untuk menyatukan kedua jenis ini kita menggunakan bubuk borak ya, agar bisa menyatu di antara kedua elemen ini. Nah, ini proses pengelasan antara pipa kondensor dan filter dryer. Oke, ini saya sedang melakukan pengelasan pipa kapilernya. Nah, ini saya pasangkan pipa kapilernya dan saya las di tempatnya. Pada saat proses pengelasan pipa kapiler ini lakukan dengan cepat ya, jangan terlalu lama, takutnya nanti bisa terjadi kebuntuan. Oke, sudah siap semua. Sekarang saya memasang selang manifold pada pentil pengisian. Dan posisi keran saya tutup semua. Dan saya mulai menghidupkan mesin kompresor. Oke, mesin sudah berjalan. Dan di sini angin pembuangan berhembus, dan saya pastikan iya benar ada hembusan. Dan saya melakukan vakum body ini selama kurang lebih 30 menit. Dan setelah 30 menit saya coba cek, tidak ada lagi hembusan udara pada pipa pembuangan dan jarum manifold menunjukkan di min 30 psi. Selanjutnya saya melakukan penutupan pada saluran udara ini, pembuangan. Dan jangan lupa kita las mati. Oke, setelah sudah dilas mati, paten. Selanjutnya kita bisa memulai proses pengisian freon. Nah, ini jarum menunjukkan min 30.
Dan yang pertama, jangan lupa membuang udara yang terjebak di pipa ya. Dan selanjutnya bisa kita mulai memasukkan freon secara perlahan-lahan. Oke, sekarang freon sudah mulai mengalir di sistem. Nah, ini biarkan secara perlahan-lahan mengalir dan sambil kita pantau. Untuk di filter dryer ini kita harus rasakan hangat ya. Dan setelah berapa menit kemudian, tekanan sudah menunjukkan kurang lebih di 10 psi, dan saya rasakan sudah mulai hangat ini pada bagian filter dryer ini, pertanda proses pengisian freon sudah cukup. Oke, selanjutnya saya bisa melepas selang manifold dan saya menutup ventil pengisian ini. Oke, ini ventil pengisiannya memang sengaja tidak saya lepas, jadi biarkan saja. Apabila suatu saat ingin melakukan penambahan freon atau pengurangan freon, jadi sangat mudah, jadi saya biarkan. Dan saya mulai merapikan. Oke, kita rapikan semuanya. Dan saya mengembalikan posisinya ke posisi semula, mana kulkas ini posisinya tepat di posisinya seperti ini. Dan coba kita lihat sementara ini bagaimana hasilnya. Nah, ini bagian freezernya, dan saya lihat, oh ya, di sini nampak sudah mulai terbentuk bunga es saljunya ya, masih tipis. Memang nggak apa-apa, nanti lama kelamaan ini akan merata ya, kita biarkan saja. Mungkin kita tunggu 2 hari kemudian, nanti akan saya kontrol kembali. Oke, setelah 2 hari kemudian saya coba cek kembali di tempat konsumen ini, dan saya lihat, wah, sempurna ini ya. Saljunya sudah merata ke seluruh permukaan evaporator. Nah, ini Wah, ini bagus nih. sempurna banget, Saljunya sampai ke sini ya. merata hingga sampai ke atas ini. Nah, sampai ke atas. Ini harus 55, ini dikasih naik banyak betul isinya. Wah, sepertinya sempurna banget ya teman-teman ya. Di anu aja nanti kalau apa? Oh, dingin putarannya betul di itu, sini nah. sudah terasa Nah, itu hawanya. kepulan. Terlalu full. Kasih Oke, aja oke. di nomor 3 ya. Dan Nomor 3 aja. sampai di sini dulu teman-teman perjumpaan dengan saya, dan jangan lupa dukungannya ya teman-teman. Oh. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.